Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyadin Danisi. Saya Hayat Salsabila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Akuntansi Perbankan Syariah. Selamat menonton. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Definisi akuntansi perbankan syariah. Secara umum, akuntansi atau accounting dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi dan peranannya dalam bisnis dapat ditinjau dari sudut pemakaiannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, dan badan pemerintah. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi secara teknis adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut. Sedangkan syariah adalah berasal dari kata syara'a yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syar'a sering disebut syar'i atau syariah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta mengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah ada dua versi. Pertama, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam, khususnya masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Islam lainnya. Yang kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua sistem tersebut tentunya berbeda-beda dalam meresponnya karena berbeda dengan setting sosialnya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah kesesuaian syar'i. Prinsip kesesuaian syar'i merupakan prinsip yang paling utama dan prinsip inilah menilai sebuah transaksi itu halal atau haram. Yang kedua adalah kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi dapat diartikan bahwa perusahaan syariah dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan syariah, serta adanya pemisah yang jelas antara perusahaan syariah dengan pemilik, persero, atau pemegang saham mengenai kekayaan, utang piutang, penerima pengeluaran uang. Intinya tidak boleh bercampur antara kepentingan perusahaan syariah dengan kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesinambungan.
Yang dimaksud dengan prinsip kesinambungan adalah suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Bisa dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Perubahan neraca dapat dilihat dari adanya perubahan laporan laba rugi. Yang keempat adalah harga pertukaran yang objektif. Setiap transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran dan harga perolehan. Harga pertukaran haruslah bersifat objektif atau harga yang wajar di pasaran. Kemudian adalah konsistensi. Prinsip ini dimaknai bahwa setiap metode yang digunakan dalam pembukaan tidak diperolehkan berubah-ubah. Kemudian adalah konservatif. Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi sudah diakui sebagai kerugian dengan membentuk penyisihan atau cadangan sementara kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Prinsip konservatif dapat diterapkan pada berbagai kegiatan seperti penyisihan piutang, penyisihan potongan murabaha, dan penyisihan retur murabaha. Berikutnya ada sejarah perkembangan akuntansi syariah. Akuntansi adalah salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, setiap orang memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat apa saja pengeluaran yang akan dikeluarkan. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditentukan mulai dari kerajaan Babilonia, Fir'aun Mesir, dan kode-kode Hammurabi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli sebagai ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Seni, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya yaitu Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita, A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions. Menurut Taufik, perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, yaitu bank, asuransi, pasar modal, dan pensiun, dan lain-lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Nah, inilah perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalah sudah beroperasi pada tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat digunakan sepenuhnya, terutama pada paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Standard Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1991 di Bahrain. Periode tahun 2002 sampai 2007, pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum, bank pengkreditan, rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum pada ruang lingkup PSAK tersebut.
Yang kedua ada periode tahun 2002 sampai dengan 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagai tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Nah, yang ketiga ada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada periode ini DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAKK 59. KDPPLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Konvergensi IFRS, SAK, ETA AP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009. Standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Berikutnya ada persamaan dasar akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, termasuk disiplin ilmu sosial yang memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat pada penerapan akuntansi tersebut. Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada beberapa hal, yaitu yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip hauliyah dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan per tanggal. Keempat, ada prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, ada prinsip mukabalah atau perbandingan dengan prinsip perbandingan income dengan cost atau biaya. Keenam, ada prinsip istimrariyah dengan kesinambungan perubahan. Ketujuh, ada prinsip taudih atau keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Persamaan dasar akuntansi syariah juga terdapat pada neraca. Itu bisa kita lihat pada neraca akuntansi konvensional. Neracanya aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Sedangkan akuntansi syariah, neracanya aktiva sama dengan kewajiban tambah investasi tidak terikat tambah modal. Nah, yang terakhir ada landasan hukum akuntansi perbankan syariah. Dasar hukum utama dalam akuntansi syariah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai panduan hidup bagi manusia. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum akuntansi syariah adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini dianggap sebagai menjadi representasi ekonomi yang dapat dibandingkan dengan sistem pencatatan ganda atau double entry dan mengilustrasikan keseimbangan angka yang dikenal sebagai neraca. Ayat ini juga dikenal sebagai ayat terpanjang yang sering disebut sebagai ayat Al-Mudayanah atau ayat tentang utang piutang. Berikut beberapa surat yang membahas konsep akuntansi dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai dengan 184 yang menekankan perlunya menjalankan takaran dan timbangan dengan benar, serta perintah untuk tidak merugikan hak-hak manusia dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan pentingnya proses auditing atau tabayun yang teliti dan benar tanpa menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Yang ketiga adalah surat Al-Isra ayat 35 yang menggambarkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca.
Setelah Al-Quran, rujukan kedua ada As-Sunnah yang mencakup perkataan, perbuatan, dan aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah memberikan penjelasan dan detail tambahan terhadap aturan-aturan dalam Al-Quran. Rujukan ketiga ada Ijma yang merupakan landasan hukum yang tegas dan jelas. Ijma adalah kesepakatan umat muslim dalam menetapkan suatu hukum atau aturan tertentu. Selanjutnya terdapat kias yang merujuk pada penyamaan atau pengukuran antara kasus yang satu dengan yang sejenisnya. Kias digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dengan analogi terhadap kasus yang sudah diatur dalam sumber-sumber hukum Islami lainnya. Yang terakhir ada uruf yang mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Uruf dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan hukum dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.